Banyak orang mengira bahwa dengan beramal terus-menerus ia akan terbebas dari api neraka karena pahala-pahala yang didapatkan. Alkisah dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang yang menuntut kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dimasukkan ke surga setelah beribadah terus-menerus selama 70 tahun masa hidupnya. Maka Allah masukkan ia ke surga. Akan tetapi setelah 80 tahun di surga, ia lalu dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kisah di atas setidaknya terdapat beberapa pelajaran yang dapat kita ambil, bahwa amal yang dikerjakan selama hidup di dunia tidak lantas dapat menjadi jaminan kita untuk masuk surga, melainkan hanya kehendak Allah yang akan mengantarkan manusia untuk kembali ke surga atau berpindah ke neraka. Kehendak Allah bukan segala yang tidak bisa diminta. Sebagai seorang makhluk, kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Dalam syarah Tanqihul Qaul karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani disebutkan bahwa ridho Allah lah yang akan mengantarkan kita ke surga atau neraka. Di sisi lain kita dapat meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimasukkan ke dalam surganya. Namun untuk mendapatkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita membutuhkan ridhonya. Bagi seorang yang mengharap ridho Allah, maka ia akan senantiasa berpasrah diri padanya dan hanya fokus untuk melaksanakan perintahnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan bahwa jangan tertipu dengan ketaatan dan berbangga hati dengan ketaatanmu. Mintalah selalu kepada Allah agar berkenan menerima amal-amal kita. Hati-hati serta takutlah jika Allah memindahkan kita pada selainnya. Berpaling sesungguhnya dialah yang maha membolak-balikan hati. Barang siapa yang mengenal Allah, maka ia tidak akan terpaku pada sesuatu, apalagi tertipu dengan sesuatu, termasuk dengan amalan, hingga pada akhirnya segala amalan dan ibadah adalah dimaksudkan sebagai pengantar kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika ridho Allah didapat, kita akan menerima apapun yang dikehendakinya. Bukankah jika sudah cinta, kita akan mengikuti apa yang dia mau sang pecinta? Wallahu a'lam.